seorang entertain bagi kebanyakan orang kan, khususnya Z, pasti dimanapun menyenangkan orang lain. Tapi apa hal yang paling menyenangkan buat pribadi Z sendiri? Ketika dia berteman, bersahabat, atau berpasangan dengan orang yang kreativitas, dengan orang yang semangat dalam berjuang, dengan orang yang semangat untuk jadi sesuatu, dengan orang yang mandiri. Senang dia. Dan dia adalah pribadi yang sadar akan konsekuensi. Ya udah cukup lah kan. Kalau sadar dengan konsekuensi. Oh, kalau aku terkenal, ruang lingkupku sempit gitu. Gitu. Orang yang terkenal karena skill, karena kemampuan, karena karya. Ya entertain itu kan gitu, entertain sejati itu. Masih muda umur. Masih muda, kelahiran 2004. Ya, kelahiran 2004. Jadi sekarang 20 tahun. Ya. Suatu saat kelak jadi sejarah dia. Wow. Menurutku orang yang akan dijadikan acuan, dijadikan motivasi. Suatu saat akan bikin sejarah hidup. Amin, amin. Menurutku ya. Cuma kita saksikan aja. Tadi kan nanya apa yang paling bikin Z senang, ya. Begitupun sebaliknya, Mas Bro. Apa yang paling bikin Z itu kecewa dan bahkan mungkin sedih banget gitu? Berhadapan dengan orang-orang cengeng, orang-orang keluh kesah, orang-orang tahu enaknya aja. Pasti dia malas. Waduh. Orang yang berhadapan dengan orang yang berbelat-belit. Untuk bertemu dengan orang yang diinginkan ya oleh Z kan, pengennya ketemu yang jelas ya kan, yang nggak berbelat-belit, yang nggak mengeluh. Tapi kenyataannya lebih banyak yang tidak seperti itu. Nah, menurut lo, yang lo lihat, bagaimana Z dengan umur yang baru 20 tahun sekarang ini tuh menyikapi? Dia sangat dewasa menurutku, walaupun umurnya baru 20. Dia orang yang mengerti, yang tahu dengan apa dan ya, dengan apa yang harus dan tidak harus dia lakukan. Jadi menurutku aku tidak was-was melihat dia. Umurnya masih muda tapi pemikirannya dewasa, mentalnya dewasa. Ya kenapa dia dijadikan ikon? Betul, betul. Karena pantas untuk dijadikan ikon. Ternyata JKT itu keren-keren di dalamnya. Ya, kemarin kita bahas Freya. Ya ini keren-keren loh. Sekarang kita bahas muda-muda, masih muda tapi matang dalam prestasi ya. Ya gitu dong, bagusnya gitu memang. Kemarin kita bahas Freya, sekarang kita bahas Z yang tergabung dalam grup idola JKT48 ya. Kalau yang lo lihat dan lo rasakan kan banyak kompetisi, banyak agensi yang mengumpulkan talenta-talenta. Tapi tidak semuanya bisa memunculkan yang benar-benar pantas untuk dijadikan idola. Kalau yang lo lihat, gimana tolak ukur di JKT48 ini dalam memilih talentanya? Banyak yang bisa nyanyi, banyak yang bisa nari, banyak yang bisa acting. Tapi apa yang dicari gitu di JKT48? Yang unik.
Z itu kan unik. Iya. Salah satu keunikannya kalau yang lo lihat nih, yang kalau ngelihat Z pasti teringat satu hal gitu, apa? Menyenangkan. Walau belum kenal, Walau belum kenal ya, ya. tapi senang, menyenangkan. Langsung terhibur kalau ngeliat dia tuh. Itu kan unik. Memang. Langsung senang dan terhibur. Makanya entertain sejati. Menurutku itu gift loh. Oke. Ya, gift. Apapun gerak-geriknya jadi perhatian. Dan hampir semua fansnya menurutku menjadi semangat untuk jadi sesuatu. Karena mengidolakan Ya, sih. bukan hanya mengidolakan, tapi termotivasi untuk jadi bernilai gitu. Ini berarti benar-benar inilah influencer yang benar. Iya, iyalah. Semua fansnya itu termotivasi untuk jadi bernilai, termotivasi untuk semangat, untuk berjuang, untuk bernilai. Ya karena dia mendapatkan itu semua karena prestasi, karena kerja keras, karena berproses. Muda umurnya, tapi dewasa mentalnya. Orang yang pribadi yang tidak mengemis gitu. Pribadi yang tidak meminta, tapi pribadi yang berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Sangat pantas untuk dijadikan idola. Ini baru 2 ya dari JKT48 yang dibahas ya. Dia tipikal pribadi yang kalau marah misalkan, ya udah, setelah itu udah lupa. Bukan dipendam di hati terus jadi benci, enggak. Makanya semenyebal-nyebalkan dia, orang tetap senang sama dia tuh. Dan tidak bisa marah. Itu yang tahu begitu teman-teman dekatnya. Walaupun ada hal yang ngeselin ya, Ya itu tetap aja. nanti ketemu lagi Baik lagi. Ya, karena dia orang yang pribadi yang tidak pendendam, pribadi yang tidak menyimpan benci gitu. Marah ya marah aja. Dan apapun menurutku, apapun yang dia katakan, baik itu dalam kondisi kesal, marah, atau dalam kondisi baik-baik saja, tapi gunanya itu untuk kebaikan orang itu sendiri gitu. Itu orangnya kayak gitu. Pribadi yang bisa dijadikan tempat untuk bercerita. Pribadi yang bisa dijadikan tempat untuk minta pendapat, bertukar pendapat. Dia sangat terkenal di ruang lingkupnya, tapi dia sederhana. Aslinya sederhana. Dan biasa aja. Menurutku ya. Aku kayaknya lebih pintar baca kalau orangnya nggak kenal. Ya kalau orangnya udah kenal, kalau orangnya aku kenal tuh terbata-bata aku. Tapi kalau nggak kenal sama sekali, pasti lancar aku bacanya. Ajaib ya. Karena nggak ada yang ketahan ya, biasanya kalau Enggak, kalau kenal tuh jadi bacanya mikir. Karena udah sering ketemu. Iya, kalau nggak kenal tuh ya emang nggak kenal, jadi malah enak bacanya. Nggak ada yang ketahan-tahan. Iya. Ya. Nggak takut apa nanti menyinggung apa, kan biasanya kalau udah kenal tuh justru kalau ngomong gini takutnya dia tersinggung gitu. Senang. Padahal yang dibaca ini adalah hal yang sebenarnya. Ya. Jadi ini bukan riset ya guys. Kemarin ada yang ada yang komen di Freya ya, di sudut pandang Verkoboy kita bahas Freya JKT48.
katanya lo dibilang riset gitu. Ya benar, risetnya dari kantor pusat ya. Dari atas langit sana langsung menuju ke orangnya.